Terima kasih Tuan Santo. Aku lulus ujian prefektur. Tentu saja. Sesudah mengerjakan soal dariku, pasti akan lulus. Apa rencanamu selanjutnya? Gimana persiapan ujian akademimu? Mau ikut tahun ini atau tahun depan? Kalau ditunda, malah patah semangat. Aku pikir, mumpung masih bersemangat sesudah lulus ini, lebih baik langsung lanjut ikut ujian saja. Tadinya aku ingin menyarankan tahun depan, biar lebih aman. Tapi mencoba sekarang pun tidak apa-apa. Cuma saja kalau tidak lulus, jangan sampai kau jadi putus asa dan merasa terpuruk. Tenang saja, kali ini aku sangat percaya diri. Aku mendengar beberapa selentingan kabar, katanya kau punya hubungan dengan Pangeran Harry. Gimana ceritanya? Sebenarnya pangeran tidak sengaja membaca novel kultivasi yang aku tulis. Beliau sangat tertarik. Itulah awal perkenalan kami. Novel kultivasimu sekarang sudah sangat meledak penjualannya. Gimana kalau begini? Kita bekerja sama saja. Aku akan membantumu menerbitkannya dengan bantuanmu. Aku pasti bisa membuat toko buku Juro menjadi besar dan kuat. Aku memang sudah berniat begitu. Kalau dulu Tuan Santo tidak menulis surat rekomendasi untuk aku, novel aku tidak mungkin bisa sampai dibaca oleh pangeran. Kalau begitu, semoga kerjasama kita lancar. Ayo, kerjasama yang lancar. Ayah sudah pulang. Yuna, Ayah, makan permen. terima kasih ayah. Kau kasih dia permen lagi? Giginya sekarang sudah mau tanggal. Namanya anak-anak pasti suka permen. Hah? Kakak, kapan kau datang? Sini, duduk. Aku dengar kau lulus. Hatiku merasa senang, makanya mampir untuk menengok. Kak, wajahmu tampak pucat. Terjadi masalah apa lagi? Itu gara-gara kakak iparmu yang sialan itu. Dia percaya lagi pada aliran Waruna. Seharian dia kumpul dengan pengikutnya berbaur tidak jelas. Dia mau menyumbangkan seluruh harta keluarga karena kakakmu melarang dan tidak kasih dia uang. Makanya dia bikin keributan lagi. Itu gara-gara Lili itu. Dia menjadi wanita suci dan merayu kakak iparmu untuk ikut aliran. Aliran Waruna? Jangan-jangan mirip dengan aliran teratai, sebuah aliran sesat. Setiap kali sebuah tempat ada aliran sesat, pasti akan terjadi masalah besar. Ini benaran bukan kabar yang bagus. Tidak apa-apa, kalian jangan khawatir. Hal-hal mistis kayak itu di zaman manapun pasti ada. Di rumah kakak, asalkan kakak bisa memegang uangnya, kakak ipar cuma bisa melongo saja. Lain hari, aku akan mencarinya untuk bicara baik-baik, biar dia tidak menindas kakak lagi. Biar aku yang urus masalah ini. Kau cukup fokus belajar saja. Ujian sudah di depan mata. Jangan sampai membuang waktumu. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Aku sudah beli daging dan tahu. Sebentar lagi aku masakan yang enak untuk kalian. Mana boleh kau yang memasak. Belajar juga harus diimbangi dengan istirahat. Biar aku saja yang melakukannya. Ibu, tolong bantu jagakan Yuna. Istriku, temani saja kakak duduk santai. Tunggu dan nikmati masakan suamimu ini. Baik. Anakku beneran sudah pintar perhatian. Dulu, dia sama sekali tidak mau masuk ke dapur. Sudah siap. Ayo, mari kita cicipi semuanya. Enak sekali. Keahlian memasak anakku ini tidak kalah hebatnya dibandingkan koki kota. Itu karena aku berani pakai banyak minyak. Kalau kalian suka, mulai sekarang biar aku yang memasak. Itu tidak boleh. Hah? Tiap hari masak pakai minyak sebanyak ini, apa hidup kita tidak bakal bangkrut? Suamiku ini calon sarjana. Mana boleh setiap hari mengerjakan ini. Kau akhirnya tahu jalan pulang juga ya? Kau sudah memindahkan uang rumahku semuanya ke rumah ibumu. Aku akan melaporkanmu atas pencurian. Aku akan menceraikanmu. Kalau berani ceraikan saja. Keluarga Juanda tidak sudi melihat rongsokanmu itu. Uang itu aku sembunyikan atas perintah orang tua. Kurang ajar kau. Kupukul kau sampai mati. Kupukul kau sampai mati. Tolong! Si bajingan ini mau membunuhku. Kau. Andi, laki-laki yang pukul istrinya mana bisa sukses? Cepat berhenti. Pergi sana. Benar, Andi. Apa kau tidak cari tahu dulu? Adik iparmu itu sudah lulus ujian prefektur. Katanya dia bahkan pernah masuk ke kediaman pangeran. Kalian kan keluarga dekat. Keluarga Juanda sebentar lagi akan berjaya. Kau tidak usah mencari gara-gara dengannya. Kalian semua tidak tahu. Belum pernah ada istri seberani dia mengatur uang suami, tapi malah dipindahkan ke rumah ibunya. Suaminya sendiri tidak boleh menyentuh uang itu. Orang tua yang menyuruhku mengaturnya. Kalau uang itu di tanganmu, bakal kau habiskan untuk orang lain. Kakakmu bertengkar lagi dengan suaminya gara-gara masalah aliran Waruna itu. Sebaiknya aku pergi ke kabupaten untuk melapor kepada pemerintah. Seorang pelajar harus peduli pada nasib rakyat. Jangan biarkan mereka terus membuat kekacauan. Sayang, kau harus hati-hati. Hah?
Sudah mau hari raya. Di kota mungkin ada lomba perahu. Apa itu perahu? Makanan enak. Iya, enak sekali. Lebih enak daripada bubur daging. Aku juga mau makan perahu. Aku juga mau makan perahu. Nenek cuma bercanda padamu, nah. Perahu itu bukan makanan. Di prefektur Kirata, setiap tahun selalu diadakan lomba perahu. Di sungai akan penuh dengan perahu. Aku ingin pergi melihat lomba perahu. Baiklah. Ibu, tahun ini mari kita sekeluarga pergi ke kota prefektur untuk meramaikan suasana. Kau ini kayak anak kecil saja, asal bicara tanpa pikir panjang. Citra kan sedang hamil. Meski baru hamil 3 bulan, tetap saja kita harus berhati-hati. Ayah, Aku sudah putuskan. Aku akan membawa Yuna melihat lomba perahu. Makanlah sepotong semangka. Pintar sekali. Hah? Kak Fendi? Hah? Kak Fendi, cepat sekali kau datang untuk ujian. Ujian akademi di akhir Juni kan? Aku membawa putriku melihat lomba perahu. Oh. Kak Fendi beneran sayang anak. Wah, akhirnya Kak Fendi ini nanti datang juga. Pangeran tiap hari mengutus orang bertanya, kapan novelnya lanjut? Saking tidak sabarnya aku hampir mengutus orang untuk ambil naskah ke rumahmu. Maaf, belakangan ini sibuk persiapan ujian, jadi agak tertunda. Itu urusan penting, sudah sewajarnya. Oh iya, nanti kau bawa anaknya menonton lomba perahu. Baik. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Kak Fendi, cepat ikut aku menemui kakekku. Hah? Sejak kapan Tuan Cakra mengenalku? Kak Fendi, kau belum tahu ya? Kakekku adalah penggemar berat novelmu yang baru. Tiap hari dia bertanya padaku, kapan Amir ini bisa naik ke alam atas? Ribuan pembaca sudah tidak sabar. Inilah Tuan Cakra, mantan Perdana Menteri dan peraih gelar sarjana negara. Kalau bisa mendapat sedikit bimbingan darinya, itu jauh lebih berguna daripada belajar sendiri tanpa arah. Jadi ini Tuan Fendi, parasnya sungguh rupawan. Salam hormat Tuan Cakra. Aku adalah Fendi, datang kasih salam. Bagus, silahkan duduk. Terima kasih Tuan Cakra. Silakan, Kak Fendi. Dari mana asalmu? Aku orang Kabupaten Beo. Di sana ada aliran Waruna yang menyesatkan umat. Novelmu pun penuh hal-hal aneh. Gimana pendapatmu tentang ini? Tidak, kami berbeda. Aku cumalah menulis sebuah novel. Apa bedanya? Hal kayak aliran Waruna itu selalu ada di setiap dinasti. Taktiknya tidak jauh dari beberapa hal. Pertama, memakai mukjizat palsu untuk membodohi rakyat jelata. Kedua, soal sembuh penyakit atau minta anak. Kalau sembuh, dianggap jasanya. Kalau gagal, dibilang kurang beriman. Hal-hal kayak ini tentu saja bohong. Karena hakikat dunia ini nyata. Materi yang bisa dirasakan. Bukan sekadar roh, dewa, atau pemikiran abstrak semata. Bicara menyesatkan, omong kosong. Seret dia keluar dan penggal.